Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi pada program e-learning Universitas Budia Indonesia bersama saya Ismiati. Di sini saya mengajar pada materi biologi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sel ya. Seperti yang kita ketahui, sel itu semua itu pada tahu ya, sel itu apa? Sel merupakan bagian yang terkecil di dalam tubuh kita ya. Jadi sel ini semua makhluk hidup itu memiliki sel ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sel merupakan yang berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti ada ruangan yang kecil. Jadi sel ini berbentuk ruangan yang kecil ya. Kemudian pengertian daripada sel itu sendiri merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan ya. Jadi sel ini, tanpa ada sel ini makhluk hidup itu tidak bisa melaksanakan kehidupan atau melakukan kehidupan. Kemudian sel ini juga disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat bisa dibagi lagi menjadi bahagian yang lebih kecil. Kemudian sel ini berdiri sendiri. Jadi sel ini tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Oke, kemudian sel ini juga akan melakukan proses kehidupan. Seperti apa? Seperti proses respirasi gitu ya. Kemudian proses apa? Proses perombakan sel gitu ya. Misalnya itu pada sel yang terluka gitu ya. Jadi terjadinya perombakan gitu ya. Kemudian adanya penyusunan gitu ya. Jadi sel ini akan menyusun sel-sel yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Misalnya selnya sudah tua, kemudian akan dilakukan regenerasi sel gitu ya. Kemudian reproduksi melalui pembelahan sel. Jadi reproduksi ini juga bisa dilakukan melalui pembelahan sel gitu ya. Kemudian sel ini peka terhadap rangsangan. Oke. Kemudian perkembangan dilakukan melalui pembelahan sel. Jadi perkembangbiakan itu bisa dilakukan melalui pembelahan sel. Baik itu pembelahan sel secara spontan atau secara langsung maupun secara pembelahan sel secara mitosis ya. Jadi pembelahan sel itu dapat dilakukan baik organisme yang bersel satu maupun yang bersel banyak ya. Kemudian untuk organisme yang bersel satu, dia akan melakukan pembelahan sel itu secara spontan atau secara langsung gitu ya. Kemudian atau secara amitosis. Apa sih pembelahan sel secara amitosis ini gitu ya? Kemudian pembelahan sel secara amitosis ini adalah pembelahan sel secara spontan di mana sel itu tidak melalui berbagai tahap pembelahan gitu ya. Biasanya ini pembelahan ini dilakukan secara biner sehingga akan menghasilkan dua organisme baru yang sama. Misalnya itu seperti amuba dan bakteri ya. Kemudian pembelahan sel secara mitosis ya. Apa sih pembelahan sel secara mitosis? Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang akan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosomnya yang sama seperti pada sel induk ya. Kemudian proses pembelahan secara mitosis ini dapat terjadi pada semua sel tubuh kecuali sel-sel kelamin atau sel gamet ya. Oke, jadi dalam tubuh itu ada satu pasang sel gamet. Kemudian sel ini merupakan materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup ya. Kemudian melalui materi genetik ini sifat-sifat makhluk hidup itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Kemudian sel ini merupakan setitik massa protoplasma yang berisi inti atau nukleus yang dibungkus oleh membran sel. Kemudian sel ini juga merupakan organisme multiseluler yang mempunyai bentuk dan struktur yang berbeda-beda ya. Jadi sesuai dengan fungsi dan pada berbagai jenis organnya. Jadi untuk fungsinya itu tergantung jenis struktur atau bentuk sel tersebut ya. Oke, kemudian ini adalah teori-teori penemu sel.
Yang pertama itu ada Robert Hooke. Itu ini adalah seorang penemu dari Inggris gitu ya. Jadi pada penemuannya itu dia mengamati adanya sayatan gabus melalui mikroskop yang berpori gitu ya. Jadi dia mengamati sayatan gabus pada pada pohon gitu ya, satu pohon gitu ya. Kemudian di dalamnya itu dia mengamati bahwa adanya berpori ya, jadi adanya seperti sarang lebah tetapi porinya itu tidak beraturan. Jadi lubang-lubangnya itu seperti pori-pori gitu ya, tetapi tidak beraturan gitu ya. Jadi Hooke ini mengamati adanya dinding sel kosong yang melingkupi sel-sel mati pada gabus tersebut gitu ya. Kemudian dia mengamati adanya ruang kosong gitu ya. Oke, berdasarkan penelitian tersebut, maka dia memicu untuk mempelajari tentang sel gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada Anthony. Dia merancang sebuah mikroskop kecil yang berlensa tunggal. Kemudian dia mengamati adanya untuk mengamati air rendaman pada jerami gitu ya. Kemudian di dalam air jerami tersebut dia mengamati adanya organisme-organisme kecil yang bergerak di dalam air gitu ya. Oke, seperti gambar yang saya tampilkan gitu ya. Oke, kemudian ada Jacob. Beliau ini melakukan pengamatan pada sel hewan dan menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu terdiri daripada sel. Jadi setiap makhluk hidup itu pada sel hewan itu terdiri daripada sel gitu ya. Kemudian sel ini merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Jadi unit yang paling kecil. Kemudian pada organisme yang bersel tunggal atau bersel satu ini terdiri dari sebuah sel itu. Jadi pada organisme bersel satu itu terdiri daripada sebuah sel itu. Kemudian pada organisme yang bersel banyak dia ini terdiri dari banyak sel gitu ya. Oke, kemudian ada Max. Ini pada protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Jadi protoplasma ini merupakan dasar fisik daripada kehidupan. Kemudian protoplasma ini merupakan bagian terpenting sel tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia ya. Jadi di protoplasma ini adalah tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam kehidupan. Apa contoh-contoh reaksi kimia? Seperti reaksi anabolisme, reaksi katabolisme, ini merupakan reaksi-reaksi kimia di dalam kehidupan gitu ya. Oke, gambarnya itu ada untuk protoplasmanya ada seperti yang saya tampilkan ya. Oke, kemudian ada Rudolf. Rudolf ini mengatakan bahwa omniselula excelula. Jadi semua sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi tanpa adanya sel sebelumnya itu makhluk hidup itu tidak ada gitu ya. Oke, kemudian sel ini merupakan unit pertumbuhan makhluk hidup. Jadi sel ini merupakan tempat pertumbuhannya makhluk hidup. Kemudian ada Felix. Felix ini beranggapan bahwa bahagian terpenting daripada sel itu merupakan cairan sel atau protoplasma. Oke, kemudian ada Johannes. Johannes ini merupakan orang yang pertama mengajukan istilah protoplasma untuk menyebut tentang bahan-bahan embrional di dalam sel telur. Oke, baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.